Selamat datang di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada pertemuan pekan pertama ini, kita akan memulai dengan pengantar dasar agar Anda memiliki gambaran utuh tentang apa itu HAN, mengapa penting dipelajari, dan bagaimana posisinya dalam studi hukum. Dalam pertemuan ini, Anda diharapkan memahami konsep dasar hukum administrasi negara sebagai bagian penting dari hukum publik. Kita juga akan melihat ruang lingkupnya, mulai dari wewenang pemerintahan sampai tindakan administrasi yang dilakukan oleh organ negara. Selain itu, pembahasan ini membantu Anda memahami bagaimana HAN berkembang sebagai bidang yang tidak hanya teoritis, tetapi juga sangat dekat dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, HAN tidak sekadar membahas aturan di atas kertas, melainkan juga cara pemerintah menggunakan kewenangan dalam kehidupan bernegara sehari-hari. Dengan dasar ini, Anda akan lebih siap mengikuti materi lanjutan tentang hubungan negara, pemerintahan, dan warga negara pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Secara umum, hukum administrasi negara sering dipahami sebagai Bestuursrecht, yaitu hukum yang mengatur administrasi atau penyelenggaraan pemerintahan. Dari istilah ini, kita bisa melihat bahwa fokus HAN bukan hanya pada lembaga negaranya, tetapi pada bagaimana fungsi pemerintahan dijalankan secara hukum. Ridwan HR menjelaskan HAN sebagai hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara. Melalui pandangan ini, HAN terlihat erat dengan penggunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah dalam melayani kepentingan publik. Philippus M. Hajon menekankan bahwa HAN adalah keseluruhan aturan yang mengikat organ pemerintahan ketika menjalankan tugasnya. Ini berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar, batas, dan arah yang jelas menurut hukum. Sementara itu, Prajudi Atmosudirjo melihat HAN sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi negara. Dari beberapa definisi tersebut, benang merahnya sama. HAN mengatur bagaimana pemerintah bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan kewenangannya secara sah. Karena itu, kedudukan HAN berada dalam ranah hukum publik, khususnya pada hubungan antara pemerintah dan warga negara serta tata kerja operasional pemerintahan. Ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup pengaturan tentang wewenang organ pemerintahan dalam menjalankan tugas negara. Di dalamnya juga dibahas kewajiban pejabat atau badan pemerintahan agar penggunaan kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. HAN juga menyentuh soal tanggung jawab. Ketika tindakan administrasi menimbulkan akibat hukum, selalu ada ukuran untuk menilai apakah tindakan itu sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita hubungkan dengan hukum tata negara, keduanya sama-sama berada di ranah hukum publik, tetapi fokusnya berbeda. Hukum tata negara lebih banyak membahas struktur dan dasar organisasi negara, sedangkan HAN bergerak pada pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Hubungan dengan ilmu negara juga penting, karena ilmu negara memberi dasar teoritis tentang hakikat negara, sementara HAN bekerja lebih operasional dan konkret. Adapun dengan hukum tata pemerintahan, HAN memiliki kedekatan yang sangat kuat, karena sama-sama membahas penyelenggaraan pemerintahan dan tata kerja administrasi. Jadi, HAN dapat dipahami sebagai jembatan antara dasar-dasar ketatanegaraan dan praktik pemerintahan yang langsung berdampak pada masyarakat. Salah satu fungsi utama HAN adalah fungsi normatif. Artinya, HAN menyediakan aturan yang menjadi pedoman bagi tindakan pemerintahan. Dengan fungsi ini, pejabat administrasi tidak bertindak semata berdasarkan kehendak, tetapi berdasarkan norma hukum yang telah ditetapkan. Fungsi berikutnya adalah instrumental. HAN menjadi alat yang memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan dan pelayanan publik secara tertib. Melalui fungsi instrumental, hukum tidak hanya membatasi, tetapi juga memfasilitasi tindakan pemerintahan agar tujuan negara dapat diwujudkan.
Han juga memiliki fungsi jaminan. Fungsi ini penting untuk melindungi warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Bagi masyarakat, fungsi jaminan berarti ada kepastian bahwa hak-hak mereka tidak boleh diabaikan dalam proses administrasi. Terakhir, ada fungsi kontrol. Han menjadi sarana untuk menilai, mengawasi, dan mengoreksi tindakan administrasi negara. Kalau dirangkum, keempat fungsi ini membuat Han bukan hanya seperangkat aturan, tetapi fondasi agar pemerintahan berjalan sah, efektif, dan tetap bertanggung jawab. Kalau kita melihat sejarahnya, perkembangan Han tidak lahir sekaligus, tetapi tumbuh melalui perjalanan yang panjang. Pada era klasik di Eropa, terutama di Prancis, dikenal konsep droit administratif yang menjadi dasar penting bagi lahirnya hukum administrasi modern. Konsep ini muncul ketika negara membutuhkan aturan yang lebih jelas untuk mengatur tindakan aparat pemerintahan di luar hubungan hukum privat. Dari sana, berkembang pemahaman bahwa tindakan pemerintah harus tunduk pada prinsip dan aturan yang khas bagi administrasi negara. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pengaruh tradisi hukum Belanda membawa banyak konsep administrasi negara ke wilayah Indonesia. Dalam fase ini, aturan administrasi dipakai terutama untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan kolonial, sehingga orientasinya sangat berbeda dari semangat negara hukum demokratis saat ini. Setelah Indonesia merdeka, Han terus berkembang menyesuaikan kebutuhan pemerintahan nasional dan perlindungan terhadap warga negara. Perkembangan modern itu makin kuat ketika prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dirumuskan lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mempertegas dasar, batas, dan akuntabilitas tindakan pemerintahan di Indonesia. Sebagai rangkuman, hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur wewenang dan tindakan pemerintahan. Han menjelaskan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi administratifnya secara sah, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kita juga melihat bahwa Han memiliki fungsi normatif, instrumental, jaminan, dan kontrol yang saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Selain itu, Han berkaitan erat dengan hukum tata negara, ilmu negara, dan hukum tata pemerintahan. Dari sejarahnya, kita memahami bahwa Han berkembang dari tradisi Eropa, dipengaruhi masa kolonial, lalu diperkaya dalam sistem hukum Indonesia modern. Terima kasih sudah mengikuti pengantar hukum administrasi negara pada pertemuan pekan pertama ini. Simpan dulu kerangka dasarnya, Kyongki ini akan menjadi bekal penting untuk pembahasan berikutnya. Pada pertemuan pekan kedua, kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang negara hukum dan administrasi pemerintahan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Terus siapkan cara berpikir yang kritis, karena dari sinilah pemahaman Anda tentang hubungan hukum dan tindakan pemerintahan akan semakin terbentuk.